Bagaimana kabarnya kalian semua? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Kartiwati. Di sini saya sebagai konselor. Sebelum kita lanjutkan, boleh perkenalan terlebih dahulu dari sini. Ya, baik, perkenalkan, nama saya Wadio dari kelas 8. Perkenalkan, nama saya Novia Adanya dari kelas 8. Perkenalkan, nama saya Fatih Burman dari kelas 12. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah dari kelas 7. Perkenalkan, nama saya saya dari kelas 8. Baik, kali ini kita akan melakukan bimbingan konseling kelompok menggunakan topik bebas. Nah, kali ini topik yang akan saya ambil adalah topik mengenai manajemen waktu dalam kehidupan kalian. Mungkin yang pertama saya akan membacakan beberapa peraturan yang harus kalian sepakati agar sesi konseling ini bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, kita harus saling menjaga rahasia satu sama lain. Yang kedua, kita harus saling mendengarkan dan menghargai pendapat satu sama lain. Kemudian nanti bicaranya secara bergantian. Kemudian tidak ada paksaan dari satu sama lain. Apakah bisa dimengerti semuanya? Bisa. Baik, mungkin langsung saja. Kalau begitu kita mulai dari yang pertama. Bisa kalian ceritakan bagaimana aktivitas kalian setelah pulang sekolah. Mungkin bisa diceritakan semuanya. Dari yang pertama. Ya, baik, aktivitas saya setelah saya pulang sekolah adalah saya siang dulu, kemudian saya membantu orang tua sampai malam, jadi tidak kerja. Oke, mungkin selanjutnya dari sini sebutkan nama sama bagaimana ceritanya setelah pulang sekolah. Nama saya Robia. Jadi saya saat di sekolah tuh saya itu sering scrolling hobi, jadi lupa belajar. Oke, baik, selanjutnya. Saya selama sekolah itu kebersihan badan, kebersihan badan, terus ingin mengerjakan tugas, tapi selalu kok distract sama bermain gadget. Karena saya masih sekolah. Saya kalau pulang sekolah mengikuti ekstrakurikuler futsal dan mengikuti penampilan di sekolah. Nah, saya tidak sempat belajar. Kalau saya di sekolah membersihkan badan terlebih dahulu, habis itu ngaji, saya bermain sama tiga. Ya, mungkin yang pertama tadi Teguh dia kan pulang sekolah mainan HP ya. Jadinya tidak bisa tidur ya, dan membantu orang tua. Kemudian yang tadi Robi itu kalau malam sering main scroll TikTok sehingga tidak bisa belajar secara maksimal gitu ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menceritakan mengenai kegiatannya setiap pulang sekolah. Mungkin sekarang saya ingin kalian semua renungkan dan fokus kepada masalah kalian masing-masing. Bisa dipikirkan langkah apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki dan bisa mengatur waktu kalian bisa maksimal untuk belajar. Mungkin dari Teguh terlebih dahulu. Oke, untuk maksimal waktu belajar saya ya, kita harus satu memang waktu, kemudian kedua kita harus sadar bahwasannya kita itu sebagai siswa yang betul-betul belajar membantu orang tua itu selingan ya, walaupun wajib. Kemudian main HP boleh, cuma itu harus sesuai dengan waktunya untuk refreshing otak. Mungkin bagaimana Robi untuk
menyelesaikan masalahnya yang tadi sering scroll TikTok dan akhirnya lupa mengerjakan tugas atau belajarnya. Mungkin membagi waktu untuk sosok dan belajar. Mungkin hatinya bisa disimpan ke orang tua. Di malam hari bisa fokus untuk belajar. Mungkin bisa apalagi yang bisa dilakukan oleh Robi agar lebih fokus lagi untuk belajar. Terus langkah apa sih yang harusnya Robi itu lakukan untuk mengurangi main TikTok itu? Mungkin HP-nya bisa disita orang. Mungkin HP-nya bisa diganti ke orang tua dan kita waktu Boleh. Mungkin kalian semua sudah mengetahui masalah kalian masing-masing, sudah berintrospeksi diri masalah kalian, karena sebenarnya itu masalahnya bukan waktunya yang terlalu singkat ya, tetapi kalian yang tidak bisa mengatur waktunya dalam belajar, seperti itu ya. Nah, kalian juga sudah bagus, sudah bisa melakukan memilih langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mengurangi rasa malas kalian untuk belajar. Dari tadi kan kita sudah berdiskusi ya, sudah satu sama lain, sudah mendengarkan satu sama lain, sudah memberikan pendapatnya masing-masing. Saya percaya kalian nanti bisa melakukan apa yang sudah kalian omongkan tadi, langkah-langkah apa yang bisa digunakan untuk mengatur waktu tersebut. Mungkin dari saya memberikan sedikit nasihat agar kalian lebih fokus belajar, dan karena ini kan sudah hampir ujian, prioritaskan kegiatan-kegiatan apa yang bisa dilakukan. Mungkin dari Mas Teguh tadi kan kamu membantu orang tua, itu baik, tetapi seharusnya kamu juga harus melihat apakah ada tugas sekolah yang lebih penting dari itu. Kamu harus melihat itu. Kemudian dari Mbak Robi, itu kan kamu tadi sering main TikTok dan belajarnya itu terganggu. Kamu harus fokus, harus ingat bahwa kamu itu sebentar lagi akan ujian. Jadi TikToknya bisa disingkirkan lebih dahulu, HP-nya bisa dimatikan. Mungkin kalau Mas Umam itu tadi kan masalahnya ke distract ya, sering ke distract. Mungkin bisa lebih memanfaatkan waktunya itu lebih fokus, dan hal-hal yang tidak perlu dilakukan itu nggak usah dilakukan terlebih dahulu, sehingga kita ke track gitu ya. Kemudian Rapi sudah bagus, sudah mengikuti eskul ya, sering eskul, tapi eskul itu kan sunnah ya, nggak wajib. Jadi kamu harusnya belajar dulu baru kamu mengikuti eskul ya, karena di dalam sekolah itu kan yang terpenting dahulu kan memang dari segi akademik, kemudian akademik kan bisa diselingi gitu. Kemudian Mas Zainal itu ya sering nongkrong gitu. Mungkin yang namanya nongkrong itu bagi anak muda perlu ya, refreshing itu bisa digunakan, tapi harus ingat waktu juga. Refleksinya itu nggak seminggu refreshing, setiap hari refreshing, terus bisa memanfaatkan waktu liburannya gitu ya Mas ya. Mungkin begitu karena waktunya sudah habis. Semoga kalian bisa lebih memanage waktu dengan baik. Saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.